Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu positif dan penuh semangat ya. Pernah nggak sih, kamu duduk sendiri pikiran melayang-layang, mengulang-ulang sebuah percakapan yang terjadi 3 hari yang lalu, atau membayangkan semua skenario terburuk dari sebuah keputusan yang belum kamu ambil? Lalu tiba-tiba ada teman, atau mungkin kamu sendiri yang bilang, "Wah, lagi refleksi diri nih." Stop right there. Bisa jadi yang sedang kamu lakukan bukanlah refleksi diri, tapi overthinking. Dua hal ini sering banget dikira sama, padahal mereka beda jauh loh. Satu adalah teman yang membangun. Satunya lagi adalah musuh dalam selimut yang menggerogoti mental kita pelan-pelan. Nah, di video ini, kita akan bedah tuntas perbedaan antara overthinking dan refleksi diri. Kita akan kupas mulai dari ciri-cirinya, tujuannya, sampai dampaknya buat hidup kita. Karena jujur memahami perbedaan ini adalah skill hidup yang krusial banget di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan kayak sekarang. Kalau kamu sering merasa stuck, cemas tanpa sebab yang jelas, atau pikiran kayak lagu yang diputar berulang-ulang, tonton video ini sampai habis. Kita akan belajar bersama-sama untuk memilah mana yang produktif dan mana yang cuma bikin lelah mental. Jadi pastikan kamu sudah nyaman dan siap untuk menyelam lebih dalam. Let's get started. Mari kita mulai dari si biang kerok yang paling familiar, overthinking. Apa sih sebenarnya overthinking? Simpelnya, overthinking itu seperti memutar video yang sama berulang-ulang di kepala kamu, tapi tanpa pernah menemukan endingnya. Ia adalah proses memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus-menerus, dan ini kuncinya tanpa solusi. Ciri-ciri utama seorang overthinker itu apa aja? Pertama, fokus pada masalah bukan solusi. Misalnya nih, kamu dapat kritik dari atasan. Si overthinker akan fokus pada, dia pasti benci sama gue pasti akan dipecat. Semua orang di kantor sekarang menganggap gue tidak kompeten. Pikiran ini berputar-putar seperti roda hamster, capek tapi nggak maju-maju. Pertanyaannya, apa dengan memikirkan hal itu berkali-kali akan mengubah situasi? Enggak kan? Malah bikin kamu stres dan jadi parno. Kedua, terjebak di masa lalu atau khawatir berlebihan akan masa depan. Overthinking jarang hidup di masa sekarang. Dia suka sekali mengorek-korek luka masa lalu. Seandainya dulu gue ngomong A, mungkin sekarang akan B. Atau membayangkan hal-hal buruk di masa depan. Gimana kalau gue gagal? Gimana kalau proyek ini berantakan? Ini seperti membayangkan monster di kegelapan, yang sebenarnya bentuknya cuma bayangan baju di lemari. Ketiga, dikendalikan oleh rasa takut dan kecemasan. Overthinking itu, bahan bakunya adalah rasa takut. Takut salah, takut dinilai, takut gagal, takut ditolak. Semua skenario yang dibuat pun biasanya adalah skenario terburuk, worst case scenario. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang malah jadi bumerang. Karena alih-alih melindungi kita justru membuat kita lumpuh sebelum bertindak. Keempat, menghabiskan energi mental dan emosional. Ini nih yang bikin bahaya. Setelah sesi overthinking, kamu pasti merasa capek banget, lelah mental kayak habis lari maraton di dalam kepala. Tapi hasilnya 0-0. Masalahnya masih ada di sana. Tapi sekarang kamu tambah lelah dan tambah tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Jadi bayangkan overthinking itu seperti alarm mobil yang rusak. Ia terus berbunyi keras-keras, memperingatkan bahaya yang sebenarnya tidak ada. Dan akhirnya, mengganggu ketenangan semua orang. Dalam hal ini, ketenangan pikiran kamu sendiri. Nah, kalau overthinking seburuk itu, lantas apa dong alternatifnya? Di segmen selanjutnya, kita akan bahas sang pahlawan refleksi diri. Kalau tadi kita bicara tentang si penggerogot, sekarang mari kita berkenalan dengan sahabat kita yang baik hati, refleksi diri. Refleksi diri sering dikira sama dengan overthinking, karena sama-sama melibatkan proses memikirkan. Tapi jangan salah guys, tujuan, proses, dan hasilnya beda jauh. Refleksi diri bukanlah tentang memutar masalah, tapi tentang memahami dan belajar dari masalah tersebut. Ia adalah proses yang konstruktif dan produktif. Apa saja ciri-ciri refleksi diri yang sehat? Pertama, fokus pada pembelajaran dan solusi. Mari kita ambil contoh yang sama, dapat kritik dari atasan. Kalau kamu melakukan refleksi diri, alur pikirannya akan seperti ini. Oke, saya dapat kritik tentang presentasi saya. Apa poin spesifik yang dia sampaikan? Mencari fakta, apakah ada kebenarannya? Mengevaluasi diri, kira-kira skill apa yang bisa saya tingkatkan untuk memperbaiki ini? Mencari solusi, langkah konkret apa yang bisa saya lakukan besok? Membuat rencana aksi. Lihat perbedaannya? Refleksi itu seperti GPS yang memberikan arahan. Setelah kamu tersesat,
Sementara overthinking cuma memperingatkan, "You are lost," berulang-ulang tanpa memberi petunjuk. Kedua, hidup di masa sekarang dengan belajar dari masa lalu. Refleksi diri tidak terjebak di masa lalu. Ia mengunjungi masa lalu untuk mengambil hikmah, lalu kembali ke masa sekarang untuk menerapkannya. Pertanyaannya bukan seandainya, tapi apa yang bisa saya pelajari dari ini, dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ketiga, dikendalikan oleh rasa ingin tahu dan pertumbuhan. Bahan bakar refleksi diri adalah keinginan untuk berkembang. Rasanya bukan takut, tapi lebih pada keingintahuan dan penerimaan bahwa kita adalah manusia yang selalu bisa belajar. Ada rasa tenang, karena kita tahu proses ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Keempat, mengisi ulang energi dan memberi kejelasan. Berbeda dengan overthinking yang menguras habis, refleksi diri justru seringkali memberi kita kejelasan dan ketenangan. Setelahnya kamu merasa lebih ringan, punya arah dan punya energi untuk melangkah. Ia seperti melakukan defrag pada harddisk otak kita, semuanya menjadi lebih tertata, dan ada ruang kosong untuk hal-hal baru. Jadi, refleksi diri itu ibaratnya adalah obrolan produktif dengan diri sendiri. Seperti seorang mentor yang baik, ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk mendorongmu maju, bukan menjatuhkanmu. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa beralih dari overthinking ke refleksi diri? Simak tips singkatnya di segmen penutup ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung eksplorasi kita. Kita sudah bedakan dengan jelas antara si parasit bernama overthinking dan si pahlawan bernama refleksi diri. Sekarang, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita melatih diri untuk lebih sering refleksi dan mengurangi overthinking? Pertama, bertanya yang tepat. Ganti pertanyaanmu. Ketika pikiran mulai berputar, hentikan dan tanyakan, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Atau, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil untuk memperbaiki ini? Pertanyaan ini memaksa otak untuk mencari solusi, bukan berputar pada masalah. Kedua, batas waktu. Kasih waktu khusus untuk khawatir, misalnya 10 menit di sore hari. Kalau ada pikiran mengganggu di luar waktu itu, katakan pada dirimu, aku akan memikirkannya nanti di jadwal khawatirku. Ini melatih kontrol. Ketiga, tulis. Overthinking terjadi di dalam kepala. Refleksi diri seringkali butuh ditumpahkan. Menulis jurnal adalah cara yang powerful untuk mengubah kekacauan di kepala menjadi kata-kata yang terstruktur. Dari situ, kamu bisa melihat polanya dan mencari solusi dengan lebih objektif. Keempat, mindfulness dan grounding. Saat overthinking menyerang, bawa dirimu kembali ke masa sekarang. Fokus pada nafas. Perhatikan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 yang bisa kamu raba, 3 yang bisa kamu dengar. Ini memutus siklus overthinking yang hidupnya di masa lalu atau masa depan. Kelima, langkah terbaik untuk menghentikan overthinking adalah dengan bertindak. Sekecil apapun tindakan itu, ia akan memberi sinyal pada otak bahwa kamu sedang membuat kemajuan. Dan ini memutus siklus stagnansi. Jadi, kesimpulannya, kamu termasuk yang mana? Yang sering terjebak dalam pusaran overthinking? Atau yang aktif membangun diri lewat refleksi? Ingat, memiliki pikiran yang aktif adalah sebuah anugerah. Tugas kitalah untuk mengarahkannya agar menjadi kekuatan yang membangun, bukan menghancurkan. Dari kedua hal ini, hanya refleksi dirilah yang akan meninggalkan kita dengan pelajaran, kejelasan, dan kedamaian. Sekian video kali ini. Semoga membawa pencerahan dan value untuk harimu. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman yang mungkin perlu dengar ini, dan subscribe channel ini untuk konten-konten pengembangan diri lainnya yang ringan dan mudah dicerna. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kamu hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay positive and keep growing.